Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 26 ayat 1 sampai 9. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, putra Yosia, Raja Yehuda, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia. Beginilah sabda Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan, dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala sabda yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, sehingga aku menyesal dan mencabut kembali malapetaka yang kucanangkan terhadap mereka karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Maka katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan, jika kalian tidak mau mendengarkan daku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kalian tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Sesudah Yeremia selesai mengatakan segala yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, "Engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tak ada lagi penduduknya?" Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka.
Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah antara mujizat dan kepercayaan. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Injil Matius bab 13 ayat 58. Menurut versi Injil Matius, tidak banyak mujizat diadakan oleh Yesus di Nazaret. Mengapa? Disebut karena ketidakpercayaan penduduk Nazaret kepadanya. Mengapa mereka tidak percaya? Karena Yesus adalah sesama penduduk Nazaret, tidak lebih daripada mereka, walaupun sebenarnya baru saja mereka takjub atas pengajarannya. Kita boleh menduga bahwa Yesus melakukan banyak penyembuhan karena pribadinya yang penuh belas kasih, tetapi sebagian besar penyembuhan itu dipandang oleh sebagian besar orang Nazaret hanya sebagai penyembuhan oleh tabib biasa, bukan oleh kehadiran kuasa Allah. Sejatinya ada 3 hal yang hilang dari hati sebagian besar penduduk Nazaret. Pertama, kekaguman atas hikmat kebijaksanaan Yesus. Kedua, kepercayaan akan kuasa Yesus untuk mengadakan mujizat. Ketiga, sebagian besar mereka kehilangan pengalaman akan kehadiran Allah dalam diri Yesus. Yesus memang menyembuhkan beberapa orang sakit di hadapan orang Nazaret, tetapi tidak satu pun dipandang sebagai mujizat, justru karena mereka tidak percaya. Saudara terkasih, pada masa kini, ada 2 gejala yang kelihatan bertentangan, tetapi keduanya merendahkan mujizat sejati. Pertama, pada zaman modern dan postmodern, orang cenderung membongkar agama dan membongkar kepercayaan kepada yang ilahi, sehingga bagi mereka tidak ada mujizat. Tetapi di pihak lain ada gejala lain, yakni usaha pertunjukan mujizat. Di atas panggung dipertontonkan penyembuhan orang lumpuh atas nama Yesus di hadapan begitu banyak orang yang kemudian menyambutnya dengan tepuk tangan. Mujizat telah terjadi sesuai harapan atau pesanan. Ada juga pertunjukan mengusir setan atas nama Yesus dan diviralkan. Akibatnya, yang terkenal adalah orang pembuat pertunjukan
dan bukan Yesus, atau malahan di sini nama Yesus sudah diperalat. Padahal Yesus sendiri melarang memamerkan peristiwa mujizat. Ada gejala yang menggembirakan di lingkungan ilmuwan. Seorang ilmuwan Jepang yang semula ateis mengalami perubahan batin ketika mempelajari DNA. Semakin mendalami DNA, semakin ia menyadari kehadiran Allah pada terciptanya DNA. Ia menjadi percaya kepada Allah dan merekam pengalamannya dalam tulisannya The Divine Presence in DNA, atau yang berarti kehadiran ilahi dalam DNA. Di sini bisa disebut ada dua mujizat terjadi. Pertama, ilmuwan itu mengalami Allah hadir dalam penciptaan DNA yang menakjubkannya. Kedua, kita sendiri takjub bagaimana seorang ateis berubah menjadi orang beriman. Ini mujizat. Kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa mengalami mujizat jika kita mengalami kehadiran Allah dalam suatu peristiwa, takjub atas kejadian itu, dan percaya kepada Allah penyelenggaranya. Semakin kita mengasah hidup rohani kita, semakin mampu kita menangkap kehadiran Allah dalam banyak peristiwa hidup kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.